Persiapan selesai. Tepat pukul 11:32 waktu Indonesia Barat. Hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau tanggal 0 April 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Dengan ini dimaklumi bahwa rapat paripurna Dewan hari ini dengan acara penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum reaksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur tahun 2023 sekaligus pembentukan pansus. Penyampaian laporan hasil kerja pansus terhadap rancangan perda tentang pengurusutamaan gender dalam pembangunan daerah sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir kepala daerah. Penyampaian laporan hasil kerja pansus terhadap pandangan rancangan perda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola badan usaha milik daerah sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir kepala daerah. Penyampaian laporan hasil kerja pansus terhadap rancangan perda tentang penyelenggaraan perpustakaan sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir kepala daerah. Dari 65 anggota DPRD Provinsi Riau yang telah hadir 43 orang, yang tidak hadir 22 orang. Dengan keterangan: 1. Fraksi Golkar 8 orang. 2. Fraksi PDIP Perjuangan 8 orang. 3. Fraksi Demokrat 4 orang. 4. Fraksi Gerindra 5 orang. 5. Fraksi PAN 3 orang. 6. Fraksi PKS 4 orang. 7. Fraksi PKB 3 orang. 8. Fraksi Gabungan P3 Nasdem Hanura
6 orang. Dinas instansi undangan yang hadir 45 orang. Asisten Kabiro staf ahli 7 orang. Kepala Dinas 19 orang. Kepala Badan Direktur Rumah Sakit 5 orang. Kanwil 6 orang. Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan 4 orang. Pimpinan Bank, Pimpinan Perguruan Tinggi, dan undangan 2 orang. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Hardianto SEMM. Rapat segera dimulai. Terima kasih. Yang rumah ada adatnya, yang tepian ada bahasanya, yang agama ada syariatnya, yang iman ada akidahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Gubernur Riau, yang kami hormati pimpinan DPRD Provinsi Riau beserta seluruh anggota dewan yang kami muliakan, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau beserta para asisten dan staf ahli, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang mengikuti rapat paripurna. Bersama ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dengan agenda 1. Penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur tahun 2022 sekaligus pembentukan Pansus. 2. Penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap rancangan perda tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Kepala Daerah. 3. Penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap rancangan perda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola badan usaha milik daerah sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Kepala Daerah. 4. Penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap rancangan perda tentang penyelenggaraan perpustakaan sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Gubernur. Pendapat akhir Kepala Daerah. Hari ini, Senin 3 April 2023 kita laksanakan. Akan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau yang terhormat kepada Bapak Hardianto SEMM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laut sudah berbilang karang, desiran ombak menyambut senja. Kami ucapkan selamat datang, semoga hadirin sehat dan bahagia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi wasallam jamain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya sayyidi Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Saudara Wakil Gubernur Riau, yang sama-sama kita banggakan Ulong Haji Saprudin Poti SHMM, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, yang sama-sama kita hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili Bapak-bapak, terima kasih banyak telah bersedia hadir, berkenan hadir. Yang kami hormati seluruh saudara-saudara ketua fraksi, ketua komisi dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau, saudara pimpinan instansi vertikal, para pejabat tinggi, pratama organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau yang berkenan hadir, saudara para rektor, direktur perguruan tinggi Kota Pekanbaru, serta tokoh-tokoh masyarakat, pemuka adat, insan pers, alim ulama, dan tuan-tuan, puan-puan, jemputan majelis yang kami muliakan. Rapat Dewan yang terhormat, pertama-tama kita mempersembahkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semua pada hari ini. Alhamdulillah dengan kondisi sehat alfiat kita bisa sama-sama mengikuti jalannya rapat paripurna yang mulia ini.
Di situ juga salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan alam Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesama muslim, mari sama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sesuai dengan data yang disampaikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Riau bahwa dari 65 orang anggota DPRD yang telah menandatangani daftar hadir berjumlah sekitar 43 orang. Dengan demikian, quorum rapat terpenuhi dan rapat paripurna Dewan pada hari ini bisa kita laksanakan. Dengan dengan rincian yang tadi sudah dibacakan oleh bagian sekretariat, sehingga memulai dari rapat paripurna ini seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita memohon bimbingan serta petunjuk dari Allah SWT tepat pada hari ini Senin tanggal 1 April mohon maaf karena teks tanggal 1. Saya ulangi, tepat pada tanggal 3 April tahun 2023 pada pukul 11.43 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau yang beragendakan pertama, penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur tahun anggaran 2022 sekaligus pembentukan Pansus. Agenda kedua, penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap rancangan Perda tentang pengaruh utamaan gender dalam pembangunan daerah sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Kepala Daerah. Ketiga, penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap rancangan Perda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang tata kelola badan usaha milik daerah sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Kepala Daerah. Terakhir, keempat, penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap rancangan Perda tentang penyelenggaraan perpustakaan sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Kepala Daerah. Secara resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Wakil Gubernur yang kami hormati, anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan manis yang kami muliakan. Pada rapat paripurna hari Kamis tanggal 30 Maret tahun 2023 yang lalu, telah kita ikuti bersama penyampaian pengumuman fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban dalam kurung LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2022. Dan rapat paripurna hari ini merupakan tindak lanjut dari rapat paripurna yang saya maksudkan di atas, yaitu mendengarkan jawaban pemerintah atas pengumuman fraksi tersebut. Berpedoman pada peraturan DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Provinsi Riau pada pasal 11 ayat 7.c yang berbunyi, tanggapan dan garis miring atau jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi sekaligus pembentukan panitia khusus dalam rapat paripurna. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengetahui lebih jelas serta lengkapnya jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi, marilah kita sama-sama ikuti dan dengarkan bersama-sama pandangan umum jawaban pemerintah yang akan disampaikan oleh Saudara Wakil Gubernur. Baiklah, kepada Saudara Wakil Gubernur Riau, waktu dan tempat kami silakan. Izin pimpinan. Silakan Pak Puput Saluniput. Ini mengajukan permohonan kepada kita semua yang siap untuk penyampaian jawaban pemerintah yang akan disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur. Dan saya juga akan semua inti-inti saja, karena masing-masing kawan-kawan juga sudah pegang sama dengan kami. Pandangan umum fraksi serahkan saja. Ini kami minta pula Pak Wagub, yang penting saja. Itu pun kalau kawan-kawan setuju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iput. Bapak Ibu ada yang lain? Silakan anggota Dewan terhormat. Silakan Pak Mardianto Manan. Terima kasih. Saya Mardianto dari fraksi PAN. Saya setuju dengan pendapat Pak Iput. Bapak Pak Iput atau Pak Iput?
Bapak Pak Iput atau Pak Iput? Pak Iput, Pak Iput. Nah, silakan lanjut. saya kurang setuju karena prinsip penyampaian itu harus diucapkan oleh seorang gubernur atau wakil gubernur. Karena apapun yang kita pertanyakan, yang harusnya kemarin kita sampaikan sudah dibacakan, tapi kita diserahkan. Jadi kalau kemarin diserahkan, sekarang Pak Gubernur juga menyerahkan, artinya apa yang kita pertanyakan tidak bisa dijawab oleh kita semua, termasuk orang yang hadir di sini. Kuncinya saya ingin ini tetap dibacakan semuanya. Tentang persoalan waktu, bisa aja kita geser. Tentang kewajiban sholat, kita istirahat sebentar, kita lanjutkan sampai sore. Tak ada persoalan. Intinya ini tetap dibacakan seluruhnya. Makasih. Makasih. Izin pimpinan, Pak Iput silakan. maksud saya bukan tidak dibacakan. Ini kan ada yang udah baku, Pak. Aturan ini, undang-undang ini, undang-undang ini, undang-undang ini. Maksud saya, jawaban pemerintah yang dibacakan itu yang berkaitan dengan apa yang kita sampaikan. Jadi inti daripada jawaban pemerintah itu yang dibacakan. Bukan saya tidak boleh, tidak harus baca. Kalau memang semua aturan pemerintah itu yang sifatnya tidak baku itu, ya kita dengarkan sama-sama. Tapi dengan catatan jangan ada yang keluar. Terima kasih. Makasih Bapak-bapak, Ibu-ibu anggota Dewan Terhormat. Karena ada dua pendapat, saya pikir tidak saling kontraproduktif. Cuman bagaimana ini dalam kondisi kita sedang berpuasa tentu harus ideal. Nah, namun kalau memang bisa disepakati, saya menawarkan. Pertama, penyampaian jawaban gubernur atas pengumuman fraksi yang terhadap LKPJ itu merupakan tahapan yang tidak bisa kita tunda karena pasca penyampaian jawaban gubernur itu kita wajib membentuk pansus. Nah, setelah itu 3 agenda berikutnya terkait dengan penyampaian laporan hasil kerja pansus dan diikuti dengan persetujuan dan ditutup dengan penyampaian dari pemerintah, penyampaian pendapat akhir kepala daerah. Maka 3 agenda tersebut kita berikan kesempatan pada Pak Wakil Gubernur untuk menyampaikan secara langsung. Dengan catatan bahwa tentu di setiap konsep penyampaian pendapat akhir kepala daerah tadi ada redaksional yang mungkin saja tidak merupakan pointer inti dari substansi persoalan. Mungkin kita beri kesempatan beliau untuk mengefisiensikan penyampaian dan waktu pelaksanaan. Bisa sepakati tidak? Setuju? Tapi dengan catatan tetap permintaan Pak Marito Manan bahwa esensi dari pendapat akhir kepala daerah tetap wajib tersampaikan Pak Wagub. Setuju? Oke, terima kasih. Lanjut. Saya ulangi kepada Pak Wakil Gubernur Provinsi Riau, waktu Pak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPR di Provinsi Riau, yang anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Panitia Khusus LKPJ DPRD dan anggota, yang juga saya hormati para pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau, yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau yang mewakili, yang juga saya hormati rekan-rekan insan pers, inci-inci, tuan-tuan dan puan-puan serta para undangan majelis yang berbahagia. Pertama-tama, perkenankanlah kami mengajak kita semua untuk mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk menghadiri rapat paripurna di Provinsi Riau dalam rangka penyampaian jawaban pemerintah Provinsi Riau terhadap pandangan umum fraksi DPRD Provinsi Riau atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2022. Selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.
Pada bulan yang mulia ini, kami juga menyampaikan selamat melaksanakan ibadah puasa kepada pimpinan anggota Dewan yang melaksanakannya. Semoga amal ibadah puasa yang kita kerjakan diterima di sisi Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Ketua, para wakil ketua dan anggota Dewan, serta cici, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang kami hormati. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami ucapkan atas berbagai pandangan kritis, pertanyaan, masukan dan saran yang disampaikan oleh fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Riau terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2022. Hal ini dapat kita pahami sebagai wujud perhatian dan kesungguhan kita semua dalam menyempurnakan proses pembangunan yang sedang berjalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Selanjutnya, kami akan menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau tentang LKPJ Kepala Daerah tahun 2022 yang disampaikan pada rapat paripurna tanggal 30 Maret 2 pelaksana APBD tahun anggaran 2022 sebagai wujud dari implementasi. Yang kedua, pemerintah Provinsi Riau memiliki pandangan yang searah dengan apa yang telah disampaikan oleh fraksi Golkar bahwa LKPJ tahun 2022 merupakan dasar bagi keberlanjutan dan kesinambungan program-program pembangunan di masa yang akan datang. Pemerintah Provinsi Riau sependapat dengan fraksi Golkar bahwa jumlah ASN yang diberikan kontribusi yang sebelumnya. Walaupun dihadapkan pada berbagai tantangan yang semakin besar dari 72,94 pada tahun 2021 menjadi 73,52 pada tahun 2000 bawah angka kemiskinan nasional yang mencapai 9,75% tahun 2022. Selanjutnya, sebagaimana yang telah digambarkan dalam pandangan umum fraksi Partai Golkar, kita telah pula berhasil menekan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Riau pada tahun 2022 yang hanya sebesar 4,37%. Artinya, mengalami penurunan sebesar 0,05%, kondisi pada tahun 2021 sebesar 4,42%. Capaian kinerja tersebut menggambarkan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau semakin membaik. Setelah diterpa pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi Riau tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan semasa COVID-19. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Riau sebesar 4,55%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang hanya 3,36%. Kita patut berbangga bahwa perekonomian Riau telah mampu berkontribusi sebesar 5,86% dan merupakan PDRB terbesar kelima di Indonesia atau PDRB terbesar di luar Pulau Jawa. Kualitas pertumbuhan ekonomi ini juga tercermin dari membaiknya indeks Gini rasio dari 0,327 pada tahun 2021 menjadi 0,323 pada tahun 2022 yang berarti pembangunan di Provinsi Riau semakin merata. Perjuangan. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada fraksi PDI Perjuangan yang telah menyampaikan pandangan umum terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2022 yang diserahkan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudari Andi Dharma Taufik. Para ketua dan anggota Dewan serta cincin tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang berbahagia. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada fraksi PDI Perjuangan atas apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Provinsi Riau terhadap prestasi yang telah dicapai pada tahun 2022. Semoga ke depannya dapat kita pertahankan dan tingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat Riau yang kita cintai. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi PDI Perjuangan sebagai berikut. Pemerintah Provinsi Riau senantiasa berupaya untuk meningkatkan PAD baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Seluruh OPD terkait didorong untuk dapat bekerja semakin profesional dan maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
agar PAD mengalami peningkatan. Dan alhamdulillah pada tahun 2022 total PAD yang dapat direalisasikan sebesar 4,68 triliun rupiah lebih, yang berarti lebih tinggi dari pendapatan transfer sebesar 4,11 triliun rupiah lebih. Sehingga pada tahun 2022 ini derajat kemandirian fiskal Provinsi Riau telah mencapai 53,24%. Upaya-upaya ekstensifikasi untuk meningkatkan PAD dilakukan melalui 7 kebijakan, antara lain optimalisasi tilang elektronik, penambahan unit pelayanan samsat pembantu baru, penambahan armada samsat keliling, samsat payment point, dan lain-lain. Kami sangat berterima kasih dan sependapat atas saran serta masukan yang disampaikan oleh fraksi Partai PDIP dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPMD Provinsi Riau tahun 2019-2024. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Demokrat, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas pandangan umum fraksi Partai Demokrat terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2022 yang diserahkan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Haji Zulkifli Indra SH. Pandangan yang disampaikan tersebut tentunya bertujuan agar pembangunan yang kita laksanakan ini dapat mensejahterakan masyarakat Riau. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi Partai Demokrat sebagai berikut. Pemerintah Provinsi Riau melalui belanja APBD tahun 2022 telah mengakomodir kebutuhan anggaran untuk program prioritas pembangunan pada saat penyusunan dokumen perencanaan pembangunan RKPD sesuai dengan arah kebijakan dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian, jumlah anggaran yang sudah direalisasikan berdasarkan kelompok belanja sebagaimana disampaikan fraksi Partai Demokrat merupakan bagian dari realisasi program prioritas dan program penunjang lainnya. Belanja APBD merupakan stimulan terhadap pembiayaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari indikator makro pembangunan, di mana capaian tahun 2022 lebih baik dari capaian tahun 2021, seperti pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang semakin menurun, serta naiknya angka IPM Riau dari 72,9 menjadi 73,52 pada tahun 2022 atau mengalami peningkatan sebesar 0,79%. Capaian IPM Provinsi Riau tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan IPM nasional sebesar 72,91%. Anggota Dewan yang kami hormati dan hadirin yang kami muliakan. Keempat, fraksi Gerindra. Pandangan umum fraksi Gerindra terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2022 yang diserahkan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudari Dona Sri Utami AMD telah menjadi catatan pula bagi pemerintah Provinsi Riau untuk senantiasa lebih meningkatkan lagi kualitas pelaksanaan pembangunan di Riau. Beberapa catatan yang disampaikan dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut. Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan terima kasih terhadap apresiasi yang diberikan oleh fraksi Gerindra. Menjadi komitmen penuh bagi pemerintah Provinsi Riau untuk tetap mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga proses pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat semakin berkualitas. Salah satu bentuk komitmen tersebut tercermin dari penyampaian LKPJ tahun 2022 yang tepat waktu. Realisasi PAD sebagaimana yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi Gerindra tentulah menjadi catatan penting bagi pemerintah Provinsi Riau. Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa capaian realisasi PAD sebesar 96,75% sudah merupakan capaian yang tergolong kategori sangat tinggi. Pada tahun 2022, sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, total PAD yang dapat direalisasikan sebesar 4,68 triliun rupiah lebih, yang berarti lebih tinggi dari pendapatan transfer sebesar
4,11 triliun rupiah lebih. Sehingga pada tahun 2022 ini, derajat kemandirian fiskal Provinsi Riau telah mencapai 53,24%. Namun perlu kita maklumi bersama bahwa dinamika perekonomian pasca pandemi COVID-19 tetap memiliki pengaruh terhadap fluktuasi berbagai komponen penerimaan PAD. Untuk itu, ke depan kita akan senantiasa berkomitmen meningkatkan PAD agar kemandirian fiskal pemerintah Provinsi Riau semakin tinggi, termasuk dalam hal peningkatan perolehan PAD dan BUMD, seperti yang ditunjukkan oleh perolehan dividen dari BRKS pada tahun 2022 sebesar 86,99 miliar rupiah, dari PT PIR 2,57 miliar rupiah, dari PT SPR 1,6 miliar rupiah, dan dari PT PER 1,08 miliar rupiah, juga dari PT Jamkrida sebesar 4,19 miliar rupiah. Artinya, hampir semua BUMD sudah mampu memberikan kontribusi kepada PAD Provinsi Riau. Dari seluruh penerimaan dividen BUMD dan penyertaan modal pada pihak ketiga dapat diperoleh sebesar 101,607 miliar rupiah. Hadirin yang dirahmati Allah. Kelima, fraksi Partai Keadilan Sosial. Kami sampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang telah memberikan pandangan umum terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2022 yang diserahkan oleh anggota Dewan yang terhormat, Saudari Hajah Mira Rosa SH. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut. Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan terima kasih terhadap apresiasi yang diberikan oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera berkenaan dengan penyampaian LKPJ yang tepat waktu. Sudah menjadi komitmen penuh bagi pemerintah Provinsi Riau untuk senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab dan amanah pemerintah Provinsi Riau terhadap rakyat. Dalam rangka peningkatan optimalisasi kontribusi ASN terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat, sebagaimana yang disampaikan fraksi Partai Keadilan Sejahtera, telah dilakukan berbagai upaya perbaikan kinerja ASN, baik melalui perencanaan kebutuhan yang lebih sesuai, pengadaan ASN yang transparan, melalui pengembangan karir dan kompetensi ASN, serta manajemen kinerja yang lebih akuntabel. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran bukanlah semata-mata hanya hasil kerja pemerintah. Capaian tersebut adalah hasil kerja bersama, termasuk dukungan dari DPRD, pihak swasta, serta unsur-unsur masyarakat tertentu. Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap keberhasilan tersebut. Hal ini hendaknya menjadi pemicu kita semua untuk bekerja lebih baik di masa yang akan datang. Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan terima kasih kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera berkaitan dengan dukungan peningkatan PAD. Upaya-upaya ini memang sudah dilakukan, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi seperti sistem jemput bola, digitalisasi, dan pemungutan pajak daerah, dan pembangunan Samsat drive-thru. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan, serta cincin tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang kami hormati. 6. Fraksi Partai Amanat Nasional. Selanjutnya kepada fraksi Partai Amanat Nasional, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas pandangan umum terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2022 yang telah diserahkan oleh anggota Dewan yang terhormat, Saudara Dr. Mardianto Manan MT. Selanjutnya, jawaban atas pandangan umum tersebut sebagai berikut. Pembangunan sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam proses peningkatan kemajuan daerah. Terkait perkembangan APK dan APM, jenjang pendidikan SMA, SMK, MA, rentang waktu 5 tahun terakhir, dapat kami jelaskan bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan kenaikan yang cukup konsisten. APK SMA, SMK, MA Provinsi Riau tahun 2022 mencapai 90,11%,
dengan pertumbuhan 1,2% dibandingkan dengan provinsi lain. Provinsi Riau berada pada peringkat ke-12 se-Indonesia. Adapun APM, SMA, SMK, MA Provinsi Riau tahun 2022 mencapai 66,43% dengan pertumbuhan 0,41%, di mana Provinsi Riau berada pada peringkat 10 Indonesia. Kedua indikator tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup baik bila dibandingkan dengan daerah lainnya. Selanjutnya, dalam mendorong keaktifan Posyandu, kebijakan pemerintah Provinsi Riau dengan memberikan bantuan keuangan khusus kepada desa untuk operasional posyandu, bantuan keuangan khusus kepada kabupaten kota untuk pengadaan alat antropometri, pemeliharaan infrastruktur jalan agar tidak mengganggu mobilitas orang dan barang dilakukan melalui koordinasi antar OPD terkait. Pengawasan terhadap odol dilakukan secara lebih luas melalui kerjasama antara Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera tentang penertiban dan pengendalian odol. Diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemerataan infrastruktur dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang diberikan oleh fraksi PAN atas capaian kondisi makro pembangunan Riau tahun 2022. Semua itu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, khususnya kerjasama yang konstruktif antara pemerintah Provinsi Riau dan DPRD yang didukung pula oleh perkembangan dunia usaha. Pemerintah Provinsi Riau tetap berupaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan bidang infrastruktur sebagaimana yang sudah kami jelaskan sebelumnya, termasuk pembangunan Quran Center di Jalan Sudirman Pekanbaru. Ke depan, saran-saran yang telah disampaikan oleh fraksi PAN DPRD Pusat. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih